jumpa lagi bersama kami Way Out. Masih bersama saya Marji Siagian dan juga Pester Yeri Bati Nasrani. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat apa ya, kayaknya kita sudah hatam ini membahas ini. Jadi guys, kita akan buka-bukaan soal narkoba. Jadi kalian yang penasaran, kalian gak salah nonton di sini karena kalian sedang menonton ya, menyaksikan sharing dari kita yang udah lumayan pengalaman nih mengenai obat-obatan ya guys ya. Jadi ayo kita bahas. Oke, Pester, udah siap Pester? Siap. Pester kayak tadi malu-malu nih Pester. Dingin. Dingin. Gimana nih Pester? Pandangan mengenai kalimat penyalahgunaan narkoba. Berarti sebenarnya zat-zat tersebut memiliki fungsinya, namun disalahgunakan. Ya. Gimana tuh Pester? Ya, jadi penekanan dari masalah narkotika ini adalah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan. Berarti memang ada gunanya. Berarti berguna Iya. sebenarnya. Contoh misalnya kalau seorang ibu melahirkan lalu disesar. Nah, anestesi itu kan bagian dari narkotika juga, psikotropika juga. Iya, Gitu. Ada bagian dari obat batuk yang memang ada narkobanya juga. Jadi ada beberapa fungsi yang memang digunakan. Kayak orang misalnya dia kena cancer, lalu diberikan morfin, contohnya, gitu. Penghilang rasa sakit. Jadi memang narkotika ini ada fungsinya, kecuali golongan 1 ya. Golongan 1. Jadi di dalam undang-undang itu ada penggolongan. Golongan 1 itu seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi itu tidak difungsikan untuk medis. Gitu. Tapi yang lain itu difungsikan untuk medis ada. Ya, jadi ada risetnya, ada penelitiannya, ada literasinya. Nah, yang dipermasalahkan adalah ketika itu disalahgunakan. Gitu. Ya, misalnya orang minum obat batuk sebotol gitu, langsung ya, itu penyalahgunaan. Iya. Orang minum obat pusing, obat sakit kepala dengan jumlah yang banyak, itu penyalahgunaan. Ya, atau obat-obat yang harus dengan resep dokter, tapi malah dia tidak menggunakan resep dokter, membeli dari portal-portal yang ilegal, misalnya kayak gitu. Nah, itu penyalahgunaan. Dan penyalahgunaan ini juga udah diatur oleh undang-undang, konsekuensi hukumnya jelas dan sebagainya. Nah, makanya edukasinya adalah jangan sampai kita terprovokasi untuk menyalahgunakan yang namanya narkotika ini, gitu. Sekalipun itu ada manfaatnya, tapi pemanfaatnya harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi, dokter dan tenaga medis. Iya. Gitu. Karena mereka lebih tahu kadar-kadar yang diperlukan sama betul kita. Sekali. Kalau sampai kita overdosis, yang ada jadi teng-teng, ya kan Pester? Betul sekali. Betul ya Pester ya. Oke Pester, aku penasaran nih Pester mengenai kenapa sih orang menggunakan narkoba? Padahal ya Pester, kan sebenarnya ada wadah-wadahnya orang tuh buat kayak apa ya, misalnya dia stres, ya dia bisa ke psikiater dengan diberikan obat yang sama tapi dosisnya tepat gitu. Kenapa orang nyari narkoba gitu? Nyari sendiri, soide gitu gimana? Iya. Jadi memang permasalahan narkoba ini masih sangat marak banget di bangsa kita. Nah, ada 3 alasan sih yang saya lihat kayaknya masih relevan sampai saat ini. Alasan ketiga tuh karena tekanan hidup. Tekanan hidupnya pasti ribut banyak. Sama pacar, terlalu banyak kerjaan, ribut sama orang tua. Dia nggak mampu menghadapi tekanan sehingga dia perlu kompensasi. Larinya ke alkohol, ke narkoba dan sebagainya. Lalu yang kedua itu sebagai alat pergaulan. Jadi banyak banget orang takut dibilang banci, takut dibilang nggak seru, nggak gaul, takut dibilang kuno, takut tidak eksis di dalam komunal dan komunitas tertentu, sehingga dia yang tadinya udah ikut seminar narkoba, tadinya udah dikasih tahu itu nggak baik, akhirnya karena takut berbeda dengan yang lain, ya dia memutuskan menggunakan, ngikutin. Nah, yang pertama nih, yang menurut saya paling banyak orang menggunakan karena ini, yaitu penasaran. Penasaran. Jadi banyak banget pemakai baru karena tidak bisa memfasilitasi rasa penasarannya gitu. Apa sih rasanya halu? Kepo, pengen coba. Apa sih rasanya gitu loh. Ya mungkin ada juga yang nonton Way Out hari ini ya penasaran juga gitu loh.
Nah itu sebabnya kita bertanggung jawab untuk memberitahukan informasi supaya rasa penasaran itu tidak berlanjut kepada penyalahgunaan, ya dong Ji? Betul, betul. Ya, biasanya dalam edukasi saya akan ngomong gini, penasaran boleh, coba jangan. Coba jangan. Ya, misalnya orang penasaran, apa sih rasanya loncat dari lantai 5 gitu misalnya. Ya sudah, dicobain. Penasaran sih nggak apa-apa, tapi kalau coba itu hal yang berbeda gitu. Jadi penasaran dan mencoba tuh hal yang berbeda. Jadi ya sudah, kalau penasaran nggak apa-apa, cari informasi sebanyak mungkin, termasuk nonton Way Out ini. Tapi coba ya jelas nggak perlu lah, karena ada satu hal yang pasti ketika kita mulai mencoba dan bersentuhan dengan zat adiktif ini nih, narkoba gitu. Karena pasti ada dampaknya. Pasti ya, ada dampaknya. Ada dampaknya. Jadi apa namanya, yang akan bikin dia ketergantungan gitu, yang akan dia apa sih, dikejar-kejar dengan apa namanya, hukum gitu, karena kan itu tidak boleh. Betul. Gitu. Jadi menurut Pastor gimana nih tentang dampak dari penggunaan narkoba ini? Ya kayaknya jelas sih, penggunaan narkoba tuh dampaknya jelas, penyalahgunaan narkoba ya. Pertama penjara, kedua rumah sakit, ketiga kuburan. Udah cuma itu aja. Udah jelas ya. Iya, kalaupun orang dapat fun-nya, ya cuma berskala tertentu aja. Karena zat adiktif itu punya zat toleransi. Misalnya hari ini saya pakai 1 gram. Nah besok saya pakai 1 gram nggak akan berasa seperti kemarin. Dia harus nambah 1,1 gram dan terus sampai overdosis lah. Jadi nggak ada ujung gitu loh. Sampai itu ya, apa namanya ya. Mati. Udah jelas itu. Ngomong-ngomong Pastor tentang narkoba nih. Pingin dong Pastor sharing dong tentang pengalaman Pastor nih, karena apa ya, karena kita tahu ya, kita ngertiin banget nih teman-teman, pasti juga banyak nih yang struggle banget menghadapi tadi yang Pastor bilang dengan pergumulan hidup, gaya hidup, dan penasaran gitu ya. Kita kan namanya manusia, nggak lepas dari itu semua sebenarnya gitu kan. Gimana nih Pastor, bisa sharing dong? Ya saya juga mulai dari rasa penasaran gitu. Jadi saya mulai pakai narkoba itu kelas 1 SMP. Bukan karena masalah hidup ya Pastor? Enggak, saya nggak ada. Badung banget sih Pastor. Jadi nggak ada, saya nggak broken home, nggak semua. Jadi pulang sekolah jajan seperti anak sekolah lainnya. Lalu tukang jajanan itu ngasih jajanan saya, plus dia tambah 1 pil dulu. Tukang jajanan? Tukang jajanan, ya. What? Nah ini kan membuktikan bahwa maraknya sindikat narkoba dan seserius itunya dalam menghancurkan generasi. Wow. Ya saya waktu itu juara tenis, juara kelas. Saya bilang saya nggak perlu sesuatu yang buat saya makin keren. Nah tapi dia agresif banget dan waktu itu belum terlalu banyak edukasi-edukasi seperti ini. Nah bersyukurlah Way Out nih adopsilah 1 poin di segmen ini khusus bahas soal narkoba. Wow. Nah dia cuma memberitahu sepenggalan aja, yaitu buat lo lebih enak, buat lo lebih happy, lebih rileks dan sebagainya. Semua tuh oke semua. Anak SMP padahal nggak ngerti kan tentang gituan kan? Baru ganti celana dari merah ke biru. Iya. Kok bisa ya, gitu? Tapi itu realnya dan itu nyata. Dan waktu itu terjadi mungkin hampir semua anak yang ditawarin dan banyak banget yang kena gitu. Nah itu makanya jangan main-main dengan rasa penasaran yang tidak terfasilitasi. Nah akhirnya itulah awal perjumpaan kan. Nah akhirnya dari situ sampai kurang lebih 9 tahun nggak bisa berhenti. Gimana tuh perjalanan Pastor? Pertama 9 tahun itu? Sekolah saya mulai hancur. Ya kan? Dari juara tenis? Dari juara kelas. Juara kelas. Akhirnya SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah. SMA 8 kali saya dikeluarin dari sekolah. Sampai blacklist di Jakarta. Nambah dikeluarin. Pindah ke Banjarmasin, pindah ke Cirebon. Saya lulusnya di Losari. Antara Cirebon dan Tegal gitu. Ya, jadi sampai dari yang sekolah favorit sampai bener-bener sekolah yang orang sebut juga orang nggak tahu. Kotanya aja orang nggak tahu gitu ya. Dan itu pertama sekolah. Kedua, ini saya nih yang sekarang ini udah naik lebih dari 50 kilo. Jadi dulu tuh akhirnya karena saya punya paru-paru kena, saya punya ginjal kena, saya punya liver kena, terus dokter vonis saya kena hepatitis C akut. Sampai? Iya. Jadi fungsi liver saya tuh cuma bisa bertahan 20% dulu. Wow. Jadi kalau berdiri muntah, duduk muntah.
Nah itu, jadi kesehatan tuh drop. Bahkan saya ngalami masalah psikis yang cukup akut gitu. Jadi satu kali mama saya pulang nangis tiba-tiba karena menemukan saya lagi ngobrol sama pohon. Hah? Ngobrol sama kursi, ngobrol sama sampai jendela. Sampai serusak itu gitu semuanya ya? Makanya dulu kalau datang ke gereja ya pendeta pasti pusing karena mari kita berdiri, saya duduk. Saya selalu kebalikannya gitu. Tahu-tahu nyanyi sendiri di gereja. Halu ya, jadi ada... Iya. Jadi kayak gitu. kelainan malah Iya. ya Pastor ya? Dan akhirnya ya makin buruk. Jadinya tadi pemakai jadi bandar. Dan akhirnya melakukan beberapa kejahatan-kejahatan. Nodong orang, rampok barang, nipu, nyuri, jual barang orang. Terus nggak ada ujungnya. Sampai ya itu dekat dengan semua. Ketangkep sih belum pernah ya. Puji Tuhan tuh. Tapi digerebek polisi, ditembak, saya lari masuk kali, masuk got tuh berkali-kali. Wow. Gitu. Jadi nggak pernah kebayang. Ini yang nggak pernah bandar kasih tahu dampak jangka panjangnya gitu. Saya udah hampir nggak bisa kehitung banyaknya dokter dan psikiater yang saya kunjungi nih. Dari terapi ozon, akupuntur, dan jadi sampai dokter tuh lu lagi gitu. Cuma ditulis resep suruh pulang gitu. Sampai bosen gitu. Dan itu terus menerus dan akhirnya makin parah. Saya mulai menggunakan putau waktu itu, mana-mana bawa jarum suntik. Nyuntik terus, juga. Iya. Dan akhirnya makin parah. Pernah overdosis, pernah dibuang orang di got. Dan yang paling berat buat saya adalah masalah sosial. Orang mulai nolak saya, orang mulai nggak mau bergaul, keluarga-keluarga mulai kunci pintu. Gitu. Orang udah nggak mau, dan akhirnya itu masuk sampai satu titik frustasi saya bahwa ya saya nggak pernah kuliah karena dulu target operasi polisi sehingga saya nggak bisa ngurus dan nggak kehitung begitu banyak kerugian yang saya alami dari sekali penasaran dan mencoba. Jadi kalau teman-teman yang penasaran ya dengerin aja lah cerita saya. Saya berharap ya cukup saya aja lah, nggak perlu orang nyoba lalu merasakan mimpi buruk yang panjang gitu. Karena sebenarnya bukannya jadi keren ya Pastor, kita jadi manusia jadi zombie bisa dibilang ya. Jadi punya masalah baru, jadi otaknya masalah, fisiknya masalah, kehidupan sosialnya masalah. Kita juga kemana-mana orang males ngeliat kita gitu. Nah jadi itu dampak pasti ya. Kalau nggak rumah sakit, penjara ya kuburan lah. Aduh, ngeri banget. Jadi intinya kalau Pastor bilang jangan pernah nyoba, sekali nyoba tambah, ngerusak semuanya, bahkan sampai ginjal tadi ya. Terus semua psikis, kehidupan sehari-hari. Iya bener sih, kayak zombie jatuhnya, bukan manusia lagi Pastor ya. Betul. Tapi kan kita penasaran banget nih sama ceritanya Pastor ya. Gimana Pastor bisa jadi kayak gini sekarang ini gitu. Ini aku penasaran banget. Pokoknya kalian tetap saksikan Way Out di segmen berikutnya.